Tahukah kalian, ada satu keputusan yang bisa menghancurkan Amerika Serikat pada tahun 1971. Mereka menghentikan hubungan antara dolar dengan emas. Kalau dipikir-pikir, seharusnya dolar sudah kehilangan kepercayaan dari dunia. Karena selama puluhan tahun orang percaya pada dolar karena dolar bisa ditukar dengan emas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dolar tidak runtuh, bahkan semakin kuat. Hari ini hampir seluruh negara di dunia membutuhkan yang namanya dolar. Bahkan negara yang berselisih sekalipun dengan Amerika Serikat, mereka tetap juga menyimpan dolar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin uang yang sama sekali tidak didukung oleh emas di belakangnya masih menjadi mata uang yang paling berpengaruh di dunia? Jawabannya adalah sesuatu yang digunakan oleh miliaran orang di dunia setiap harinya. Dan dari sinilah lahir sebuah sistem yang disebut petrodolar. Sebuah sistem yang selama puluhan tahun membantu Amerika Serikat menjadi pusat perekonomian dunia. Sebelum memahami petrodolar, kita harus memahami satu hal terlebih dahulu. Ya, karena tanpa minyak, dunia modern yang kita kenal saat ini hampir tidak bisa berjalan tanpa adanya minyak. Mobil, pesawat, kapal pengangkut barang membutuhkan yang namanya bahan bakar. Distribusi barang semua membutuhkan yang namanya minyak. Bahkan banyak produk yang kita gunakan setiap hari juga berasal dari minyak. Mulai dari plastik, pupuk, bahan kimia, hingga berbagai kebutuhan industri. Singkatnya, minyak bukan hanya sebagai sumber energi. Minyak bagaikan darah yang mengalir dalam perekonomian global. Dan karena semua negara membutuhkannya, perdagangan minyak menjadi salah satu bisnis terbesar di dunia. Tapi ada satu pertanyaan penting. Jika semua negara membutuhkan minyak, siapa yang menentukan cara minyak diperjualbelikan? Untuk mendapatkan jawabannya, kita harus kembali dulu ke masa setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika berada dalam posisi yang sangat kuat. Ekonominya tumbuh pesat, industrinya masih utuh karena tidak hancur oleh perang, dan yang paling penting, cadangan emasnya sangat-sangat besar. Karena itulah banyak negara setuju menjadikan dolar sebagai pusat sistem keuangan dunia. Saat itu ada sebuah aturan sederhana. Setiap dolar yang beredar didukung oleh emas. Artinya negara lain yang memiliki dolar bisa menukarkan dengan emas milik Amerika. Gara-gara sistem ini pun membuat dunia percaya terhadap dolar itu sendiri. Tetapi kemudian muncul masalah baru. Semakin lama Amerika mencetak semakin banyak uang, sementara jumlah emas yang dimiliki tidak bertambah secepat dolar yang beredar. Oleh karena itu, banyak negara mulai khawatir. Mereka mulai kembali menukarkan dolar mereka dengan emas milik Amerika. Mereka pun membuat kebijakan baru untuk melindungi emas mereka supaya tidak habis. Akhirnya pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon mengambil keputusan besar. Amerika tidak lagi menukarkan dolar dengan emas. Hubungan antara dolar dan emas resmi berakhir. Masalahnya, jika dolar tidak lagi didukung oleh emas, mengapa dunia masih menggunakannya sampai sekarang? Jawabannya muncul dari sebuah krisis yang menguncang dunia beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1973, dunia mengalami krisis minyak yang besar. Saat itu, negara-negara Arab membatasi ekspor mereka ke beberapa negara-negara barat yang mendukung Israel di Perang Yom Kippur, termasuk Amerika itu sendiri. Akibatnya harga minyak melonjak tajam karena pasokannya sudah berkurang. Inflasi meningkat, ekonomi dunia terguncang. Amerika pun sadar bahwa mereka membutuhkan solusi. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menggantikan peran emas, sesuatu yang dibutuhkan oleh semua negara, dan tidak ada komoditas yang lebih penting saat itu selain minyak. Disinilah salah satu kesepakatan yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia mulai terbentuk. Amerika kemudian menjalin kerjasama dengan Arab Saudi. Saat itu, Arab Saudi merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi terlihat sangat sederhana. Arab Saudi akan menjual minyak menggunakan dolar dan Amerika akan memberikan perlindungan militer kepada Arab Saudi. Tak lama kemudian, negara-negara Arab lainnya juga mengikuti langkah yang sama untuk mendapatkan dukungan militer. Dan sejak saat itu, siapapun yang membeli minyak, bahkan di Arab Saudi, harus menggunakan dolar. Tidak peduli apakah mereka berada di benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, bahkan benua Amerika itu sendiri. Kalau mereka ingin membeli minyak, mereka harus memiliki dolar. Namun kejeniusan sistem ini sebenarnya belum terlihat seutuhnya, karena keuntungan Amerika justru datang setelah minyak itu berhasil dijual.
Bayangkan sebuah negara membeli minyak, mereka membayar menggunakan dolar. Negara penjual minyak menerima dolar tersebut. Lalu apa yang mereka lakukan dengan semua uang itu? Mereka tidak mungkin menghabiskan semuanya sekaligus. Akhirnya, sebagian besar dana tersebut diinvestasikan kembali. Mereka membeli obligasi Amerika. Mereka menyimpan uang di bank Amerika. Mereka berinvestasi di pasar keuangan Amerika. Akibatnya, dolar yang keluar dari Amerika kembali ke Amerika. Proses ini dikenal sebagai recycling petrodolar, sebuah siklus yang membuat permintaan terhadap dolar terus terjaga. Semakin banyak perdagangan minyak, semakin besar kebutuhan terhadap dolar dan semakin kuat posisi Amerika dalam sistem keuangan dunia. Tetapi kekuatan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi Amerika. Ada kekuatan lain yang jauh lebih besar. Ketika sebagian besar perdagangan dunia menggunakan dolar, Amerika memperoleh pengaruh yang luar biasa. Mereka tidak selalu perlu menggunakan tank atau pesawat tempur. Terkadang cukup menggunakan sistem keuangan. Karena banyak transaksi internasional bergantung pada dolar, akses terhadap sistem tersebut menjadi sangat penting. Inilah sebabnya mengapa sanksi ekonomi seringkali sangat efektif. Ketika sebuah negara kehilangan akses ke sistem keuangan global, aktivitas ekonominya bisa terganggu secara serius. Dalam dunia modern, uang bukan hanya alat pembayaran, uang juga bisa menjadi alat pengaruh. Dan selama puluhan tahun, dolar berada di pusat sistem tersebut. Mari kita lihat fakta yang terjadi baru-baru ini. Di tahun 2026 ini, kita melihat fenomena di mana nilai tukar rupiah tertekan sangat hebat, bahkan menembus angka psikologis 18.000. Dan tepatnya per 8 Juni 2026, harganya sekarang 18.172. Gak tahu besok pas video ini tayang, mungkin nilainya bisa naik lagi atau bisa turun. Sebenarnya hampir seluruh mata uang dunia sedang dipukul mundur di ring yang sama, mulai dari yen Jepang yang merosot tajam, won, ringgit, bahkan dolar Singapura mengalami penurunan parah di minggu ini. Terus kenapa ini bisa terjadi? Karena di tengah situasi geopolitik global yang memanas dan suku bunga Amerika yang terus dijaga tinggi, para investor global secara serentak menarik dana investasi mereka dari negara-negara berkembang. Kepanikan pasar ini adalah bukti nyata. Selama sistem yang membutuhkan dolar ini masih berjalan, maka sebuah kebijakan dari Bank Sentral Amerika bisa menciptakan tsunami finansial di negara lain, termasuk di negara kita sendiri. Namun, seperti semua kerajaan besar dalam catatan sejarah, dominasi absolut tidak akan pernah bertahan selamanya. Beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara yang mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar. Cina secara agresif meningkatkan penggunaan mata uang yuan mereka dalam transaksi perdagangan bilateralnya. Rusia yang terkena sanksi mulai memutar otak dan memperluas perdagangan energi menggunakan mata uang lokal. Kelompok seperti BRICS juga mulai membahas alternatif selain dolar. Selain itu, banyak bank sentral di dunia meningkatkan cadangan emas mereka. Semua ini memunculkan satu pertanyaan: apakah era petrodolar akan segera berakhir? Jawabannya, ya, tidak semudah itu. Meskipun tantangan semakin banyak, dolar masih menjadi mata uang paling dominan di dunia. Sebagian besar perdagangan internasional masih menggunakan dolar. Cadangan devisa global juga masih didominasi oleh dolar. Jadi untuk saat ini mungkin petrodolar belum bisa runtuh. Tetapi untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, sistem ini mulai menghadapi persaingan yang nyata. Dan tantangan terbesar mungkin bukan datang dari Cina dan bukan juga dari Rusia, melainkan dari inovasi dan waktu. Selama lebih dari 5 dekade, petrodolar berdiri kokoh di atas fondasi tunggal, yaitu minyak. Selama dunia membutuhkan minyak dalam jumlah besar, dunia juga perlu terhadap dolar. Namun hari ini dunia perlahan mulai berubah. Semakin banyak negara yang berinvestasi di energi terbarukan. Mobil listrik semakin populer dan Cina menjadi salah satu pemain terbesar dalam perubahan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina membangun industri kendaraan listrik dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka tidak hanya memproduksi untuk kebutuhan dalam negeri, mereka juga dengan gencarnya mengekspor ke seluruh dunia dengan harga yang lebih terjangkau. Pada saat yang sama, berbagai negara juga mulai mengembangkan sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Perubahan ini memang tidak akan terjadi dalam semalam. Tetapi jika suatu hari minyak tidak lagi menjadi pusat perekonomian global, maka fondasi yang menopang sistem petrodolar juga ikut berubah. Dan itulah pertanyaan besar yang sedang dihadapi dunia saat ini. Apakah petrodolar akan tetap bertahan? Selama ini banyak orang mengira kekuatan
kekuatan Amerika Serikat itu berada hanya pada militernya. Padahal ada kekuatan lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan membuat seluruh dunia membutuhkan dolar. Dan salah satu alasan dibalik itu adalah minyak. Petrodolar bukan sekedar cerita tentang uang. Ini adalah cerita tentang bagaimana ekonomi, energi, dan geopolitik saling terhubung. Meskipun sistem ini masih sangat kuat hari ini, sejarah mengajarkan bahwa tidak ada sistem yang bertahan selamanya. Pertanyaannya sekarang, jika suatu hari petrodolar benar-benar akan berakhir, siapa yang akan menggantikannya? Dan seperti apa dunia setelah itu? Sekian untuk kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.